mujibatul ghusli. Sebelum kita membahas masalah ghusl, kita bahas masalah lafadznya dulu. Babul ghusli. Al-ghuslu ada bidomil ghain, pakai domah ghainnya, ghuslu. Itu artinya istiqmalul ma alal badani wadallakahu, menggunakan air pada badan dan menggosoknya. Ini ghuslu yang dengan domah ghainnya. Ada yang bikasril ghain, namanya al-ghuslu. Al-ghuslu adalah ismun lima yuktasalubih, yaitu sesuatu yang dibuat untuk mandi, alat yang bisa dibuat untuk mandi, min sobun wa nahwi, seperti sabun dan lain sebagainya. Ini yang pakai al-ghuslu kasro ghainnya. Ada juga yang al-ghuslu yang fathah ghainnya, yaitu ismun lilma alladhi yaktasilu fihi, yaitu air yang digunakan untuk mandi, namanya ghuslu. Sehingga dalam pembahasan perbedaan antara mandi wajib dan mandi sunnah, kalau al-ghuslu itu innama syuri'a bisababil madin, ini adalah karena wajiban. Kalau mandi ini mandi karena ada sebab yang sudah dilakukan, ini namanya mandi wajib. Wa innama suri'a lil mustaqbali, kalau itu suatu yang akan dikerjakan, namanya mandi mustahab atau sunnah. Sehingga dalam pemakaian bahasa Arab itu wa in udifa, kalau memang ini digunakan untuk sebab mandi wajib, mandi sunnah, ini biasanya pakai domah ghainnya, al-ghuslu, babul ghusli. Tapi kalau tidak di wa in udifa min ghairi sabab, seandainya tidak disandarkan tanpa ada sebab, itu namanya al-ghuslu. Ghuslu saub, mencuci pakaian dengan fathah ghainnya. Fathah ghainnya. Masih tidak paham, tidak apa-apa wis. Yeah. Tapi kalau anak-anak pondok agak ngeleng-ngeleng ini sedikit, oh iya ya, ada perbedaannya di situ. Yeah. Tadi disampaikan, saya meneruskan kajian dari Bapak Kiai Sodik, yang mewajibkan mandi ini ada 6, ditambah Gus Maki ada 7. Yang 3 ini umum, baik itu untuk orang laki-laki dan perempuan. Apa 3 yang umum itu? Pertama al-maut, yaitu kematian. Yang nomor 2 iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, khitannya orang laki-laki dan orang perempuan. Yang ketiga khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Dan yang 3 ini mukhtasun lil mar'ah, khusus bagi orang perempuan, yaitu haid, wan nifas, dan wiladah, melahirkan. Kita akan membahas mulai yang pertama, yaitu yang mewajibkan mandi pertama, yaitu al-maut, kematian. Kematian yang bagaimana yang diwajib dimandikan? Ini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Maki, bahwa untuk orang yang mati ini ada kalanya tidak wajib dimandikan. Al-mauta ala aqsam. Orang yang mati ini dibagi menjadi beberapa bagian. Man la yuksalu alaih, man la yuksalu wa la yusalla alaih. Ada orang mati tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Siapa itu? Orang yang mati dalam keadaan perang, namanya mati syahid. Mati syahid ini tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, langsung dikubur, katanya Kiai Sodik tadi. Tapi syahid itu dibagi menjadi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja tidak akhirat, ada yang syahid akhirat bukan dunia.
Yang tidak wajib dimandikan dan tidak diwajibkan untuk menyolati yang syahid dunia akhirat dan syahid dunia bukan akhirat. Untuk yang ketiga, syahid akhirat bukan dunia, ini sama, wajib dimandikan, diulesi, disolati dan dikubur. Siapakah syahid akhirat bukan dunia ini? Wong mati loro weteng. Mati loro weteng. Ini syahid ini, Bu. Syahid akhirat tapi. Ono wong meteng mati. Syahid akhirat. Ono wong nglahirno mati. Syahid akhirat. Ono wong numpak kapal kerem mati. Syahid akhirat. Ada baru-baru kejadian ini di pondok Al-Khazin ya. Ini buduran berapa anak yang meninggal, ini tertimpa rubuhan itu mati, syahid akhirat. Luar biasa ini, masya Allah. Anak mencari ilmu mati ini syahid. Dia itu ketiban neruntuhan syahid. Dia dalam keadaan sholat dan ya otomatis sudah dia dalam keadaan punya wudhu. Luar biasa matinya ini. Syahid insya Allah dijamin surga. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan mereka-mereka yang meninggal dunia dalam musibah runtuhnya pondok pesantren ini, mudah-mudahan ini di samping dijadikan husnul khotimah oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syahid akhirat ini banyak, termasuk wong tabrakan mati, syahid akhirat. Dikatakan syahid itu kalau dia itu punya iman dan sholat. Masih loro weteng dan tidak tahu sholat dan iman, ya bodoh itu syahid, tapi sangit. Satu, yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib untuk disolati. Yang kedua, yaitu orang yang wajib dimandikan tapi tidak wajib disolati, yaitu seperti kafir, seperti orang yang mati dalam keadaan kafir. Dimandikan, ya tetap dimandikan, tapi tidak wajib untuk disolati. Kafir yang bagaimana? Kafir yang dhimmi maksudnya di sini. Kafir dhimmi ini yang hidup dengan orang Islam dan dia sanggup untuk membayar pajak. Karena kafir itu ada kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mu'amman. Ini yang kafir dhimmi. Yang kedua, yang tidak yang wajib dimandikan dan tidak disolati, yaitu seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Maki, yaitu orang yang punya bayi dan bayinya mati. Namanya bayi keluron. Bayi keluron itu ada 3. Kalau dia itu melahirkan, ada kehidupan di situ, lahir terus hidup, terus mati, ini wajib alaihil arba'ah, wajib untuk ditajhiz, dirawat dengan 4 itu: mandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Kalau ada kehidupan setelah melahirkan. Kalau dia itu umurnya arba'atan fasoidan, umurnya ini 4 bulan, karena 4 bulan ini sudah dikasih kehidupan oleh Allah, sehingga umur 4 bulan ini sama dengan 120 hari. Terus umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan meninggal di dalam kandungan, maka dia itu wajib sama dimandikan, tapi tidak wajib untuk disolati. Dimandikan, dikafani, dikubur. Kalau umurnya 4 bulan ke atas.
Kalau 4 bulan ke bawah, 4 bulan ke bawah masih belum ada kehidupan di situ, maka yang wajib langsung dikubur. Tidak usah dimandikan, ya apa kata mandikan, sebel dia belum 4 bulan. Ini bayu keluar. Paham bu ya? Paham lah betul? Terus yang ketiga, yaitu orang yang tidak wajib dimandikan tapi wajib disolati, yaitu orang yang ketika dimandikan akan membahayakan orang yang mati itu karena kecelakaan atau karena dia itu terendam sehingga tubuhnya ini hancur. Kalau dimandikan ini pasti akan ngelupas semua ini kulitnya, maka tidak dimandikan tidak apa-apa, tapi wajib disolati, langsung dikafani, disolati, terus dimakamkan. Atau orang mati yang tidak ada yang memandikan kecuali orang lain. Ono wong wedok nang Curah Malang mati. Wong wedok nang Curah Malang ndak ono wong wedok belas wong lanang tok. Ndak wajib dimandikan. Ndak wajib dimandikan. Kenapa? Karena yang memandikan orang laki-laki semua, tidak boleh. Langsung aja dibungkus, disolati, dimakamkan. Atau ada orang perempuan tapi ini tidak ada yang mau. Memandikan ini ada model juga, Pak. Ono sing model memandikan mayit ini di pangku. Pangku wong telu gitu ya, atau 4 di pangku. Terus disiram. Ini kurang baik menurut saya. Yang terbaik itu adalah memandikan mayit ini dengan papan. Papan ini bisa diangkat kepalanya kayak kasur-kasur rumah sakit itu ya. Kenapa? Karena kalau kita pangku mayit ini mengeluarkan najisnya ini masih kena seweke sampean atau kena sarungnya orang laki-laki, dan ini harus dibersihkan supaya mayit ini tidak najis. Tapi kalau dengan papan, ini papan gini ya, papan. Terus ketika memandikan ini kepalanya diangkat sedikit. Terus di samping ada yang mengangkat kepalanya, baru dikeluarkan perutnya dipijit supaya kotoran-kotoran di perut ini keluar semua. Tapi kalau ketika di pangku, bagaimana kalau mau merut ini bisa baji ya? Repot baji ya. Harusnya yang paling sini, yang paling di kepalanya ini yang agak mengangkat kepalanya itu. Terus ada yang mijil. Dikhawatirkan apa? Wis dimandikan kate diulesi metu. Keluar apanya? Kotorannya. Nah, kalau keluar kotorannya bagaimana? Apa dimandikan lagi? Tidak usah, sudah. Pakai tisu aja dibuang. Pakai tisu. Ini yang pakai papan ini yang terbaik. Di Curah Malang belum ada ya pakai papan itu ya. Oh gitu ada baju ya. Kenapa tidak ganggu baju? Oh gitu ya. Itu bisa diangkat papannya itu ya. Apa Anda? Oh iya. Iya. Oh iya Jalum. Ada papannya juga ya. Itu yang bagus begitu. Karena papannya ini disiram langsung bersih, langsung suci. Tapi kalau kita pangku kadang-kadang buang kotoran di sewek-sewek awake dhewe nang sarunge awake dhewe. Terus bagaimana kita tidak tahu nempel nang sarunge kotorannya, terus kita bersihkan hanya di atasnya saja. Tapi kalau sarungnya masih najis nanti kan kena mayitnya itu. Untuk lebih hati-hatinya, tapi ya tidak masalah kalau pakai begitu selama dia bisa menjaga, tidak masalah. Gitu ya. Iya, tidak menyalahkan yang mangku saya. Itu yang nomor 3. Orang yang tidak wajib dimandikan tapi wajib untuk disolati. Yang keempat yaitu orang yang mati biasa.
tidak ada sebab yang lain, maka itu yang wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Itu yang pertama, masalah al-maut, kematian. Kalau Gus Maki sudah menceritakan bagaimana ketika sakaratul maut kita harus talkin dia dengan ucapan dzikir la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nggak usah maksa sampean, pokoknya istiano nunggu pingin la ilaha illallah, la ilaha. Akhir ayu jebut yuk la ilaha illallah. Nggak usah maksa-maksa begitu. Pokoknya dituntun gitu aja. Dalam hadis lain, ikra'u ala mautakum yasin. Bacalah orang-orang yang ketika sakaratul maut, yaitu dengan bacaan yasin. Dan ada lagi dalam hadis disuruh kita membaca surat Ar-Ra'du untuk mempermudah keluarnya roh. Dan ketika dia dikuburkan di alam kubur, dia akan dibangunkan oleh Allah dengan keadaan senang. Dan ketika nanti dibangkitkan dalam kubur juga akan merasakan senang dengan barokahnya surat Ar-Ra'du itu. Tapi ketentuan baca surat Ar-Ra'du iki lek bojone sampean nemen. Wis nemen aja sampean bojone sing lanang cuma lara flu, kerukupan, terus sampean macana surat Ar-Ra'du berarti ngarep-ngarep bojone sampean mati. Baru kalau sudah diyakinkan dia